semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu kepemimpinan pendidikan. Nah, kita akan membahas nih, apa saja nih kepemimpinan pendidikan itu dan mengapa kepemimpinan pendidikan itu sangat penting di dunia pendidikan, serta berbagai gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yuk simak sampai habis. Nah, jadi kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain dalam dunia pendidikan agar bisa mencapai tujuan pendidikan dengan lebih efektif dan efisien. Seorang pemimpin juga bukan hanya sekedar mengatur saja, tetapi juga menciptakan visi, membangun tim yang solid, dan memastikan sistem pendidikan berjalan dengan baik. Seberapa penting sih kepemimpinan pendidikan itu? Nah, bayangkan aja nih, jika di sebuah sekolah tidak ada pemimpin yang jelas, guru-guru mungkin bekerja tanpa koordinasi, siswa tidak mendapatkan bimbingan yang baik, dan kebijakan sekolah bisa berjalan tanpa arah. Nah, disinilah pentingnya kepemimpinan pendidikan. Seorang pemimpin yang baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan mengajar, mengkoordinasikan semua pihak dalam sekolah, mulai dari guru, siswa, hingga staf lainnya, meningkatkan kualitas pendidikan dengan kebijakan yang tepat. Nah, selanjutnya, apa sih fungsi kepemimpinan pendidikan itu? Seorang pemimpin pendidikan memiliki beberapa fungsi utama, antara lain 1. Membangun kebersamaan, menciptakan suasana kerja yang harmonis dan penuh semangat. 2. Menjadi fasilitator, membantu tim sekolah dalam mencapai tujuan mereka. Yang 3. Menentukan prosedur kerja, memastikan semua kegiatan pendidikan berjalan dengan efektif. Yang 4. Mengambil keputusan bersama, bukan sekedar otoriter tetapi berbasis musyawarah. Dan yang 5. Menjaga eksistensi organisasi, memastikan sekolah atau lembaga pendidikan terus berkembang. Nah, selanjutnya nih yaitu gaya kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Yaitu ada beberapa tipe nih kepemimpinan yang biasa diterapkan dalam dunia pendidikan, yaitu 1. Kepemimpinan otoriter. Pemimpin mengambil semua keputusan sendiri tanpa melibatkan orang lain. Cocok dalam kondisi yang darurat, tapi kurang efektif nih untuk jangka yang panjang. Dan yang kedua, kepemimpinan demokratis. Pemimpin melibatkan semua pihak dalam mengambil keputusan, menciptakan suasana kerja yang harmonis dan produktif. Yang ketiga, kepemimpinan laissez-faire. Pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada bawahannya tanpa banyak intervensi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, bisa menyebabkan kekacauan. Yang keempat, kepemimpinan visioner. Pemimpin yang mampu melihat jauh ke depan, menciptakan visi yang jelas, dan menginspirasi timnya untuk mencapai tujuan yang besar. Yang keempat, kepemimpinan transformasional. Pemimpin yang tidak hanya mengatur, tapi juga menginspirasi perubahan, meningkatkan motivasi tim, dan membawa inovasi dalam dunia pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas syarat menjadi pemimpin pendidikan yang baik. Untuk menjadi pemimpin pendidikan yang efektif, seseorang harus memiliki beberapa sifat berikut. Yang pertama, rendah hati dan sederhana, dan juga tidak sombong dan selalu terbuka dalam menerima masukan. Yang kedua, sabar dan stabil secara emosional, tidak mudah terpancing dalam mengambil keputusan dan emosi. Dan yang ketiga, jujur dan adil, dapat dipercaya oleh tim dan siswanya. Yang keempat, memiliki keterampilan dalam memimpin, mampu mengatur, membimbing, dan mengarahkan dengan baik. Dan yang kelima, berorientasi pada kemajuan, selalu berpikir ke depan dan berinovasi. Nah, selanjutnya model kepemimpinan dalam pendidikan. Adapun juga beberapa model kepemimpinan yang sering diterapkan dalam dunia pendidikan. Antara lain, 1. Kepemimpinan visioner. Pemimpin dengan visi yang jelas mampu merancang masa depan pendidikan yang lebih baik. Yang kedua, kepemimpinan transformasional. Pemimpin yang berorientasi pada perubahan dan inovasi, membangun budaya sekolah yang positif. Yang ketiga, kepemimpinan situasional. Pemimpin yang fleksibel dan mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, itulah beberapa materi yang bisa saya bahas. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Bisa kita ketahui, kepemimpinan pendidikan adalah salah satu faktor kunci dalam menentukan kualitas sebuah lembaga pendidikan. Seorang pemimpin yang baik bukan hanya mengatur, tetapi juga mampu menginspirasi, membimbing, dan membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Jika kita ingin sistem pendidikan yang lebih baik,
kita harus memastikan bahwa para pemimpin pendidikan memiliki visi, keterampilan, dan komitmen untuk menciptakan perubahan yang positif. Jadi, apakah kamu siap menjadi pemimpin pendidikan di masa depan? Yuk tulis pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video edukasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.